Pada tas 3 ini kita diminta untuk ini kayaknya udah selesai nih. Diminta untuk mempelajari code commit. Kita buka dulu code commit. Kita buka. Code commit ini digunakan untuk menjadi repository atau menyimpan repository dan control version dari CloudFormation template ya. Di dalam code commit ini ada repository namanya cft template. cft template repository. Terus di dalamnya ada folder namanya template. Kita lihat, oke sudah ada. Nah, di sini kita diminta untuk membuka file ini terus melihat isinya. Perhatikan bahwa template ini mendeskripsikan beberapa resource yang kita observe pada AWS account ya, pada AWS account ini ketika kita diloginkan pada lab. Contohnya ada Cloud9 di baris 6, terus ada code commit di baris 12. Nah, di sini ada Cloud9, ada code commit. Tentu saja katanya platform ini akan nge-host lab yang dibikin CloudFormation Stack yang kita gunakan waktu menjalankan lab. Nah, namun template ini cuma contoh ya, karena nggak berisi semua resource yang didefinisikan untuk template ini yang aslinya. Tapi paling nggak ini buat gambaran bagi kita gimana sih ketika kita klik start lab itu kok dia udah ada isinya semuanya gitu kan. Jadi dia pakai template seperti itu. Terus pada breadcrumb pilih repositories, terus pilih clone HTTPS. Clone HTTPS gini aja langsung. Terus masuk ke Cloud9 terus git clone. Git clone, kita clone repositorinya tadi. Terus kita masuk foldernya, terus kita git status ya. Code commit ini dia mirip GitHub, yaitu mirip GitHub tapi servisnya di dalam AWS. Selanjutnya kita udah clone repositorinya. Sekarang masuk ke task berikutnya, kita bakal bikin network layer ya, pakai CloudFormation, code commit dan code pipeline. Di sini kita diminta untuk duplikat file template 1.yaml terus di rename jadi cafe network ya. Template 1 diduplikat, mana duplikat terus di rename cafe network.yaml. Terus pada bagian description, wah enak ini, cuma descriptionnya doang yang disuruh ganti, nambahin. Di sini yang dibikin PVC Internet Gateway, dikoneksiin through table, public root, public subnet. Oke. Ada banyak yang dibikin ya. Terus kita diminta cari code pipeline. Nah, di pipeline ini dia akan ya service yang berfungsi untuk menjalankan ya alur sebuah aplikasi ya kan, pipeline ya, yang berasal dari code ya. Di sini kalau kita lihat
udah ada dua, Cafe App dan Cafe Network ya. Statusnya fail, oke, sama statusnya fail, tidak masalah karena ada isu sebelumnya. Pada source section pilih source action in AWS-CAT commit ya, code commit. Kita pilih yang ini dulu. Nah, bagian ini source actionnya AWS code commit. Terus pilih details, terus pilih configuration. Nah, di sini nggak ada configuration, adanya input gitu aja ya. Oh iya, ini jadi memungkinkan ada perbedaan tampilan ya dari apa yang punya saya ini dengan punya teman-teman. Coba ini kok nggak muncul? Biasanya di sininya muncul tuh. Muncul tampilan muncul tulisan bahwa ada perubahan tampil. Oh ini kalau punya teman-teman mungkin kayak gini tampilannya, biasanya pakai tampilan baru, jadi mungkin agak beda dengan yang ada di sini ya. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Nah, supaya kita sama dengan langkah-langkah yang ada di tutorial ini ini kita bisa balikin ke sini, klik go back to old experience ya. Kita klik itu sehingga tampilannya seperti yang tadi. Pada bagian ini view action, choose configuration, tadi configuration nggak ada, adanya tadi input ya sama output. Kita lihat inputnya itu dari AWS code commit ya. Terus outputnya nanti ke nggak ada nih masih, belum ada. Kita lanjut. Nah, di sini di bagian input tadi kita lihat bahwa dia ngambil dari code commit CF template repo. Nah, ini ya. Selanjutnya pilih done, analyze di deploy stage ya. Kita diminta melihat deploy-nya. Kan dia ada source, ada deploy. Di bagian deploy dia nanti lari ke CloudFormation. Nama stacknya update cafe network ya, update cafe network. Udah sih kayaknya gitu doang. Nah, sekarang kita bakal nginvoke pembuatan stack ini dengan membuat filenya. Jadi dia ini errornya karena memang filenya nggak ada. Dia itu nyari file cafe network, ini kan nggak ada ya di dalam sini. Adanya template 1, template 2 sama start lab kan. Jadi kita harus bikin file cafe network supaya pipeline ini bisa jalan di dalam sini. Kita bakal siapin dulu filenya di Cloud9. Kita git status dulu. Tadi kan kita udah duplikat nih file cafe network, tapi posisinya di Cloud9, belum dimasukin ke dalam sini ya, code commit ya, belum masuk ke dalam code commit, sehingga dia nggak bisa jalan. Baik, file yang baru tadi harus kita tambahkan ke dalam commit. Ini cafe network kita tambahin ke dalam commit, terus kita commit ulang. Oke, sudah siap untuk di commit filenya. Terus kita cek git status.
sorry, copy. Nah, dia udah berada di branch utama, terus udah clean, tinggal di git push ya, kita git push. Nah, ini udah ke push ke dalam sini nih harusnya. Kita refresh coba, udah masuk belum filenya. Kalau nanti dia udah masuk, nanti itu bakal dideteksi ya sama si code pipeline ini bahwa filenya udah ada. Nanti dia bakal jalan gitu. Nah, ini udah ada filenya, kita cek isinya. File ini nanti akan membuat beberapa resource ya, beberapa resource. Kita lihat di sini. Kalau nggak mau nunggu, sebenarnya bisa kita klik read try stage. Tadi ada tombolnya, tapi kita pengen lihat dia deteksi sendiri gitu, bukan karena kita suruh ya. Kita tunggu aja. Nanti kalau ini dia udah deteksi filenya, dia akan dia akan jalanin stack baru di sini. Ini belum ada ya. Nah, udah jadi biru ya. Udah jadi biru, kita klik view details. Dia nge-trigger si CloudFormation nih. Kita cek CloudFormation udah muncul belum. Sudah ada muncul stack baru namanya update cafe network. Kita lihat eventnya. Ini ada banyak hal yang dia kerjakan nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita diminta ngecek sampai dia hijau seperti ini. Oke, ada banyak penjelasan, nanti boleh dibaca sendiri ya. Kita tunggu ini sampai komplit. Oke, sudah komplit. Di sini kita cek, kita refresh, sudah sesuai. Ini resource yang dibikin ada banyak: internet gateway, public route table, public subnet, dan PPC. Outputnya masih kosong.